Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Kali ini kita melanjutkan sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Pada sesi ini kita membahas komen atau pertanyaan dari pemirsa dari yang melihat share kami di YouTube. Dan pembahasannya saya harapkan akan cukup detail, semoga memberikan pemahaman yang baik. Hari ini adalah ada pertanyaan dari Ibu Ninon Mailing, yang intinya adalah keluarganya ada yang menderita kanker paru. Tapi kenapa diserahkan ke bagian spesialis bedah torak dan kardiovaskuler? Pertanyaan kedua adalah saat ini diberikan obat kemoterapi oral, artinya lewat mulut, Genesa namanya, ditanyakan sampai berapa lama. Ibu yang terhormat, penyakit paru atau tumor paru atau kanker paru itu intinya ada dua hal. Yang pertama adalah penyakit paru primer. Artinya bahwa tumor atau kanker itu betul-betul berasal murni dari paru-paru. Nah, yang lain adalah kanker paru sekunder. Artinya apa? Sebenarnya kankernya di tempat lain, tapi menyebar ke paru-paru. Misalnya ada kanker di ovarium atau kanker di payudara, kemudian menyebar ke paru-paru. Nah, kenapa diarahkan ke spesialis bedah yang lain? Begini, Ibu. Di dalam pengobatan kanker, yang paling ideal adalah multi-modality dan multidisiplin. Artinya apa? Kerjasama antara beberapa dokter yang mempunyai disiplin berbeda-beda. Misalnya ada dokter ahli bedahnya, ada dokter ahli penyakit dalam khusus onkologi, ada dokter radiologi, ada dokter misalnya ahli jantungnya, misalnya yang menjaga biar tidak terjadi efek-efek tertentu dan sebagainya. Nah, beberapa dokter ini berkumpul di dalam suatu clinical conference. Jadi di dalam suatu konferensi ilmiah secara terbatas dan biasanya disebut tumor board. Jadi di dalam tumor board ini didiskusikan pada pasien ini siapa dokter penanggung jawabnya, namanya DPJP. Kemudian siapa yang melakukan tindakan, nanti dilanjutkan oleh dokter siapa dan sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian bisa aja bahwa seseorang dokter lebih lebih berpikir bahwa pada kasus ini akan lebih baik bila dokter penanggung jawab utamanya adalah di sejawatnya dan demikian. Karena kenapa? Pada pasien dengan kanker paru-paru sangat mungkin di dalam evaluasi tindakannya berkaitan dengan bedah vaskuler. Misalnya harus melakukan pembedahan, mengambil tumor di paru-paru dan sebagainya, itu pasti bersama dengan ahli bedah torak dan kardiovaskuler. Sehingga pada kasus tertentu maka diperlukan kerjasama, bahkan mungkin offer bahwa penanggung jawab utamanya adalah ahli bedah torak dan kardiovaskuler. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diberikan obat oral Genesa. Obat oral Genesa ini adalah nama paten, tapi isinya adalah gefitinib, suatu obat yang termasuk kelompok baru yang fungsinya menghambat protein kinase. Maaf terlalu detail, nanti kita lihat gambarnya. Intinya ketika zat ini menghambat tahapan kerja di dalam pembelahan sel, maka sel kanker tersebut diharapkan akan mati. Sehingga tentunya diharapkan adalah kurabilitas kesembuhan dari kankernya. Nah,
pertanyaan selanjutnya, sampai kapan diberikan? Sahabat sekalian, seorang ahli kanker memberikan obat kemoterapi berdasarkan beberapa data-data yang memang harus akurat. Misalnya jenis kankernya. Jenis kankernya pun masih dibagi lagi jenis selnya apa, bahkan ke subtipenya apa. Yang kedua adalah stadiumnya. Apakah masih lokal misalnya di paru-paru, apakah sudah menyebar ke tempat lain. Kemudian tentunya adalah kondisi masing-masing khas dari seorang pasien. Sekarang ini obat yang sama bisa saja diberikan dengan dosis yang berbeda atau harus ditambah obat tertentu terhadap pasien yang berbeda. Karena pola-pola pengobatan kanker sekarang didasarkan pada pola genomik, gennya seperti apa. Nah, khusus untuk pemberian obat oral tadi, kemoterapi tadi itu, berapa lamanya adalah memang yang utama dokter yang memberikan yang paham. Karena datanya ada di dokter yang merawat itu. Intinya adalah obat kemoterapi diberikan sampai kapan adalah bahwa manfaatnya membunuh sel kanker itu tetap lebih besar timbangannya dibanding efek sampingnya. Jadi di dalam pemberian itu akan dilihat monitor dan evaluasi. Ketika diberikan pada sekian bulan itu terlihat bahwa manfaatnya bagus dan tidak muncul efek samping dan sebagainya. Nah, berapa lamanya itu selain memang sudah ada batasan, obat ini diberikan sekian bulan berdasarkan penelitian, tapi juga bisa berdasarkan analisis dan adjustment dari dokter yang merawat dan didasarkan dari hasil atau respon pada pasien yang dirawat. Jadi banyak faktor yang menentukan durasi, siklus atau seri diberikannya obat kemoterapi. Saya kira demikian, moga-moga diskusi kita, jawaban itu memberikan sedikit pemahaman yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk pasien dan untuk pendengar yang lain. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.